Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan lemes dan admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul The Lost Bloodsman. Film ini dibintangi oleh Donnie Yen dan bercerita tentang legenda salah satu hero dalam kisah 3 kerajaan Cina, Guan Yu. Latar belakang dalam film ini mengambil kisah saat Guan Yu menyerahkan diri untuk melayani kubu Cao Cao setelah penyerangan di Provinsi Shu. Guan Yu bersedia melayani Cao Cao dengan 3 syarat. 1. Calon istri Liu Bei, Qilian tidak dibunuh. 2. Guan Yu menyerah atas nama kaisar, bukan Cao Cao. Ketiga, setelah saudara angkatnya Liu Bei ditemukan, Guan Yu diizinkan untuk pergi dan bergabung kembali dengan Liu Bei. Film bercerita saat Guan Yu mendapat kabar mengenai saudara angkatnya Liu Bei. Dia meninggalkan Cao Cao, namun dalam perjalanannya menuju pertemuan kembali dengan Liu Bei, Guan Yu melewati 5 kota dan membunuh 6 jenderal. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya, kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film dibuka dengan adegan Cao Cao menghadiri pemakaman Guan Yu. Kepala Guan Yu yang terpenggal dimakamkan dengan patung kayu sebagai pengganti tubuhnya. Adegan kilas balik ke 20 tahun sebelumnya. Cao Cao sedang berperang di kota Baima melawan pasukan Yuan Shao. Guan Yu yang terpisah dari saudara angkatnya Liu Bei untuk sementara melayani Cao Cao sambil menunggu kabar keberadaan Liu Bei. Cao Cao menyuruh Guan Yu untuk membantunya dalam perang itu dan Guan Yu bersedia. Guan Yu mengumpulkan 30 pasukan berkuda untuk melawan 5.000 pasukan Yuan Shao. Pasukan Cao Cao sudah terdesak dalam pertarungan Baima. Guan Yu menerobos masuk ke barisan musuh. Terjadilah pertempuran antara Guan Yu dengan jenderal pasukan Yuan Shao, Yan Liang. Dengan jurus kecoa membelah bumi, Guan Yu berhasil membunuhnya. Pertempuran berakhir. Sebagai hadiah, Cao Cao menyarankan Kaisar Xian untuk memberikan Guan Yu pangkat yang lebih tinggi. Guan Yu kembali ke markas Cao Cao yang tampak tenang dan asri. Masyarakat di sana sangat mengidolakan Guan Yu. Calon istri Liu Bei, Qilian, tinggal di markas Cao Cao juga bersama Guan Yu. Qilian tampak sebel banget kepada Guan Yu karena membantu Cao Cao. 对着不义之徒，哪又有？你快要进我们刘家了，出嫁从曹操手下，哪个不是降将？我求你，去找刘大哥吧。我先告退。 Film beralih ke beberapa masa sebelumnya. Ternyata Guan Yu pernah naksir dengan Qilian dan pernah membunuh prajurit yang ingin berbuat jahat padanya. Namun, Guan Yu tidak berani menyatakan cinta karena tidak mau menikung saudara angkatnya Liu Bei. Pagi-paginya, Cao Cao olahraga tarik tambang melawan salah satu jenderalnya. Di hari yang sama, Cao Cao juga mengundang Guan Yu untuk makan dan maboi bersama. Sambil makan dan minum, Cao Cao menawarkan Guan Yu untuk bergabung dengannya, tapi dia menolak.
Cao Cao sampai heran, kenapa nih anak bisa setia banget ya sama Liu Bei. 何况你曹营人才辈出，我留下来。关将军过来，就什么都有。其实曹大人放了刘家上下与我有恩，但我跟刘大哥始终都是结义兄弟。为什么你的心里有道理？ Cao Cao sadar bahwa Guan Yu diam-diam mencintai Qilian. Dia mengelabui Guan Yu agar mabuk berat dan juga dengan obat perangsang, dengan harapan Guan Yu akan mengungkapkan perasaannya kepada Qilian dan memperkosanya. Namun, Guan Yu berhasil mempertahankan kalemnya dan menahan diri untuk menghormati calon istri saudara angkatnya, Liu Bei. Laki cemen atau laki sejati menurut kalian, guys? Di你心中，心是空的。嫂子，请你自重。这只是一场梦。难道你在梦中？当年你为了我杀人也不怕？关某杀人是为了……你不说出来，怎么知道我心想什么？不要你告诉我在想什么。我只知道你是我嫂子。 Utusan Liu Bei menyelinap ke kamar dan memberitahu keberadaan Liu Bei ke Guan Yu. Di pagi harinya, Guan Yu pamit meninggalkan Cao Cao setelah dia mengetahui keberadaan Liu Bei. 曹大人一早就出城了，不告诉曹大人，关羽。 Cao Cao membiarkan Guan Yu pergi karena emang sudah janjinya. Tapi penasihat Cao Cao tidak setuju karena Guan Yu dianggap berbahaya di masa depan. Guan Yu pun memulai perjalanannya menuju Liu Bei bersama Qilian. Sebelum meninggalkan kota, masyarakat menangisinya. 这些东西都是已经把户口给办好了。买些东西给你爹和你吃，替你。各位乡亲保重。上路了，嫂子。 Perjalanan panjang hari demi hari pun dimulai. Sementara penasihat Cao Cao secara diam-diam men-SMS jenderal setiap kota yang dilewati Guan Yu untuk membunuhnya. Guan Yu tiba di kota Dongling. Jenderal Kong Xiu yang memimpin daerah ini mencegatnya. Awalnya sih dia bilang cuma mau ngecek isi mobil Ferrari-nya Guan Yu nih. Tapi malah akhirnya pasukannya menyerang Guan Yu dan mensandera Qilian. Guan Yu digituin, ya pasti melawan lah guys. Dengan senjata tombak besarnya, Guan Yu mulai mengeluarkan jurus-jurusnya dan pasukan Kong Xiu babak belur. Guan Yu mengejar pasukan Kong Xiu yang menculik Qilian dengan kuda. Kong Xiu pun mengejarnya. Di dalam gang kelinci, Guan Yu berhasil menyelamatkan Qilian. Dia pun berduel 1 lawan 1 melawan Kong Xiu. Dengan jurus kecoa kesurupan Baigon, Guan Yu memenangkan pertarungan dan membunuh Kong Xiu. Guan Yu pun melanjutkan perjalanan.
Guan Yu tiba di kota Luoyang. Dari awal masuk kota aja, sudah banyak mata yang sinis melihatnya. Kayaknya sih haters, guys. Guan Yu menemui gubernur kota itu bernama Han Fu, yang dulu sebenarnya mereka CS-an. Tetapi ternyata sekarang Han Fu setia kepada Cao Cao. Han Fu mencoba membunuh Guan Yu dengan jarum beracun, namun Guan Yu membunuhnya. 今天可不可以放关羽一马？可是皇命的。Melihat gubernurnya dibunuh, jenderal kota itu Meng Tan tidak tinggal diam. Dia bersama pasukannya menyerang Guan Yu. Guan Yu yang setengah mampus menahan racun di tubuhnya, bertarung menggunakan jurus kecoa terbalik. Hampir saja terbunuh, tapi Guan Yu selamat setelah Qilian menusuk Meng Tan dari belakang. Racun tembakau gorila membuat Guan Yu halu. Namun, dia diselamatkan oleh seorang biksu dan nyawa Guan Yu pun selamat. Guan Yu menitip Qilian di biksu itu. Dia pergi ke kota-kota berikutnya untuk membersihkan jalan yang akan mereka lalui. Guan Yu tiba di kota Sisui dan dihadang oleh pasukan Janda Ungu di bawah pimpinan Tianxi. Hanya perlu waktu sebentar untuk Guan Yu bertarung dan membunuh Jenderal Janda Ungu, Tianxi. Di hari yang sama, Cao Cao ngamuk ke para penasihatnya setelah tahu bahwa Guan Yu mencoba dibunuh di beberapa kota. Kan gue udah bilang suruh kasih jauhan buat Guan Yu, katanya. Guan Yu tiba di kota Xingyang yang tampaknya seperti kota mati. Dia dihadang oleh pejabat daerah itu, Wang Ze. Pertarungan satu lawan satu pun kembali terjadi. Guan Yu dengan jurus kecoa terbang keparatnya berhasil mengubur pedang Wang Ze. Sebelum menyerah, Wang Ze memberitahu bahwa dia sudah menangkap biksu dan Qilian. Setelah memberi info itu, Wang Ze bunuh diri memenggal kepalanya. 前2天，有一行僧人投奔汝阳，我亲自带兵。 Ternyata, warga kota itu pada ngumpet karena takut sama Guan Yu. Guan Yu bertanya kepada mereka, apakah ada yang tahu mengenai info keberadaan biksu dan Qilian? Bukannya dijawab oleh masyarakat, malah masyarakat melempari Guan Yu dengan batu. Beruntung bagi Guan Yu, dia diselamatkan oleh Cao Cao. Cao Cao bahkan hampir membunuh semua warga di sana. Guan Yu membela warga, memohon belas kasihan Cao Cao. Dan Cao Cao pun mengurungkan niatnya untuk membunuh warga. 大人，既然不想杀人， Biksu dan Qilian berhasil ditemukan. Cao Cao mengajak Guan Yu untuk membantunya membunuh Yuan Shao dan menjelaskan bagaimana rencananya untuk menenteramkan negara Cina. Guan Yu tampaknya setuju membantu. Dia akhirnya mengantar Qilian sampai tepi Sungai Kuning untuk berpisah. Namun, sebelum Qilian pergi, dia berpura-pura mencintai Guan Yu dan berkata bahwa dia akan meminta persetujuan dari Liu Bei agar mereka menikah.
Niat Zillian sebenarnya adalah untuk menghentikan Guan Yu membantu Cao Cao. Guan Yu menolak dan ditusuk oleh Zillian. 告辞。你就为一个不爱你的女人，要与刘……我只想为天下人做点。 Pasukan Kaisar Xian tiba-tiba datang dan berusaha membunuh Guan Yu dan Zillian. Zillian terkena panah dan mati. Guan Yu tentu saja ngamuk dan membunuh satu persatu tentara Kaisar Xian dengan jurus kecoa panjang umurnya. Kaisar Xian mengatakan kepada Cao Cao bahwa berbahaya kalau Guan Yu dibiarkan hidup. Guan Yu hampir membunuh Kaisar, namun dihentikan oleh Cao Cao yang berkata bahwa Kaisar tidak boleh mati. Kalau Kaisar mati, akan banyak pemberontakan, sehingga rencananya untuk mententeramkan Cina berantakan. Cao Cao bahkan berjanji kalau gagal, dia sendiri yang akan membunuh Kaisar. Guan Yu akhirnya batal bergabung dengan Cao Cao. Dia pergi untuk bersatu dengan Liu Bei. Adegan kemudian kembali ke pemakaman Guan Yu. Cao Cao sedih dan menitikkan air mata karena kehilangan temannya. Film diakhiri dengan Cao Cao berkata bahwa bukan dia, tetapi Sun Quan, Liu Bei, dan Zhuge Liang yang bertanggung jawab atas kematian Guan Yu. Demikian alur cerita film The Lost Bloodsman. Moral yang dapat diambil dari film ini adalah jangan main-main dengan binatang yang namanya kecoa. Jangan lupa untuk kalian like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya. Dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys.